Mari kita bahas teori tentang potensi pertarungan Vigor lan Shamrock di Elbaf. Vigor lan Shamrock, ancaman baru di Elbaf, ujian kekuatan God Knight. Teori yang menyatakan bahwa Vigor lan Shamrock mungkin dikirim untuk menghadapi Loki di Elbaf adalah gagasan yang menarik dan memiliki implikasi besar. Jika ini benar, maka Elbaf akan menjadi medan pertempuran besar berikutnya di mana Shamrock akan menunjukkan kekuatan penuhnya. Pertarungan di sana bisa menjadi pratinjau nyata dari seberapa berbahayanya dia sebagai komandan God Knight. Mengapa pertarungan di Elbaf menjadi sorotan? Pengenalan kekuatan God Knight. Sejauh ini, peran dan kekuatan penuh God Knight masih diselimuti misteri. Jika Shamrock, sebagai komandan, bertarung serius di Elbaf, ini akan menjadi kali pertama kita melihat kemampuan tempur mereka secara langsung di medan perang yang signifikan. Ini akan memberikan penggemar gambaran tentang tingkat ancaman yang akan dihadapi kru topi Jeremy dan pasukan revolusioner di masa depan. Keterlibatan dengan Loki dan Elbaf. Elbaf adalah pulau para raksasa yang perkasa, dan Loki adalah salah satu figur penting di sana. Jika Shamrock dikirim untuk menghadapinya, itu menunjukkan bahwa Loki atau Elbaf secara keseluruhan telah melakukan sesuatu yang dianggap mengancam oleh pemerintah dunia. Ini juga bisa menjadi cara Oda untuk secara resmi memperkenalkan dan mengembangkan karakter Loki. Ujian bagi Shamrock, pertarungan melawan raksasa, terutama raksasa elit atau pemimpin seperti Loki, akan menjadi ujian berat bagi Shamrock. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan strategis mengingat kekuatan dan ketahanan para raksasa. Kemenangannya akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai petarung top di pemerintah dunia. Mengatur panggung untuk Arc Elbaf. Jika Arc Elbaf adalah arc berikutnya setelah Aegeat atau salah satu yang penting sebelum final saga, maka keterlibatan Shamrock di sana akan secara langsung menghubungkan plot God Knight dan Naga Langit dengan petualangan Luffy di Elbaf. Ini bisa menjadi titik di mana Luffy atau Shanks, jika ia juga berada di Elbaf, akan berhadapan langsung dengan Shamrock. Pratinjau kekuatan di Mary Geise. Pertarungan Shamrock di Elbaf akan menjadi semacam pertunjukan kekuatan. Jika ia bisa mengalahkan Loki atau menyebabkan kerusakan signifikan di Elbaf, ini akan mengirim pesan keras tentang kemampuan God Knight dan menjadi indikasi seberapa sulitnya invasi ke Mary Geise nantinya. Implikasi pertarungan di Elbaf. Peningkatan ancaman Shamrock. Jika ia menang atau tampil sangat dominan, tingkat ancaman Shamrock akan meningkat drastis di mata para penggemar dan karakter di dunia One Piece. Pengungkapan kemampuan baru. Shamrock mungkin akan dipaksa untuk menunjukkan kemampuan tersembunyi pedang Cerberus atau teknik haki tingkat tingginya dalam pertarungan yang sulit ini. Keterlibatan pihak ketiga. Pertarungan ini bisa menarik perhatian pihak lain seperti Shanks, jika ia memiliki koneksi ke Elbaf, atau pasukan revolusioner, yang ingin memantau atau bahkan mengintervensi kegiatan God Knight. Dampak pada raksasa. Hasil dari pertarungan ini akan sangat memengaruhi nasib dan peran para raksasa di saga terakhir. Jika Shamrock benar-benar menunjukkan kekuatannya di Elbaf, ia akan membuktikan dirinya sebagai salah satu antagonis paling tangguh dan sentral dalam narasi yang sedang menuju klimaksnya. Mari kita bahas teori menarik tentang pandangan Vigor lan Shamrock mengenai keseimbangan dunia. Vigor lan Shamrock, penjaga keseimbangan dunia yang kejam. Dalam dunia One Piece, konsep keseimbangan seringkali disebutkan, terutama dalam konteks tiga kekuatan besar, Yonko, Angkatan Laut Shichibukai. Namun, teori ini mengemukakan bahwa Vigor lan Shamrock, sebagai komandan God Knight, mungkin memiliki pandangannya sendiri tentang keseimbangan tersebut. Baginya, dan mungkin bagi para bangsawan dunia lainnya, keberadaan dirinya dan God Knight adalah untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar, Yonko, pasukan revolusioner, dan pemerintah dunia itu sendiri, agar dunia tidak jatuh ke dalam kekacauan, meskipun dengan cara yang sangat kejam dan tiranis. Mengapa Shamrock memiliki pandangan keseimbangan ini? Ideologi bangsawan dunia percaya bahwa mereka adalah pencipta dan penguasa sah dunia. Dari sudut pandang mereka, setiap kekuatan yang mengancam status quo mereka adalah kekacauan. Oleh karena itu, God Knight, di bawah Shamrock, bertindak sebagai penegak ketertiban mereka. Peran God Knight sebagai pembersih. God Knight tidak hanya melindungi, tetapi juga membersihkan ancaman internal maupun eksternal. Mereka menyingkirkan siapapun yang mereka anggap mengganggu tatanan yang telah mereka bangun selama 800 tahun. Ini adalah bentuk menjaga keseimbangan melalui eliminasi dan penindasan. Pengalaman God Valley. Teori jika Shamrock memang hadir di God Valley,
Ia mungkin menyaksikan sendiri kekacauan yang ditimbulkan oleh Rocksteady Sebek dan bagaimana aliansi sementara pemerintah dunia diperlukan untuk mengatasinya. Pengalaman ini bisa membentuk keyakinannya bahwa ketertiban harus ditegakkan dengan cara apapun, betapapun brutalnya. Menjaga rahasia dunia, keseimbangan yang dimaksud Shamrock mungkin juga termasuk menjaga rahasia-rahasia abad kekosongan dan kebohongan yang menopang kekuasaan mereka. Jika rahasia-rahasia itu terungkap, keseimbangan dunia yang mereka inginkan akan hancur. Peran ayahnya di Gorosei. Ayahnya, Garling, kini adalah Gorosei, yang juga secara aktif menjaga keseimbangan ini. Shamrock mungkin mengadopsi atau bahkan menguatkan pandangan ayahnya mengenai perlunya kekerasan ekstrim untuk mempertahankan status quo. Bentuk keseimbangan, menurut Shamrock. Bagi Shamrock, keseimbangan bukanlah tentang harmoni atau keadilan, melainkan tentang dominasi mutlak bangsawan dunia. Mereka harus berada di puncak hierarki, tidak tertandingi dan tidak dipertanyakan. Penindasan setiap pergerakan yang mengancam, baik itu bajak laut yang terlalu kuat, Yonko, pasukan revolusioner yang mengincar kebebasan, atau bahkan bangsawan dunia sendiri yang melanggar aturan main. Ketakutan sebagai alat kontrol. Mereka percaya bahwa ketakutan adalah alat paling efektif untuk menjaga kepatuhan dan mencegah pemberontakan. Status quo, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan dunia. Implikasi dalam cerita, pandangan Shamrock tentang keseimbangan ini membuatnya menjadi antagonis yang sangat ideologis. Ia tidak hanya bertarung demi kekuasaan atau ambisi pribadi, tetapi demi sebuah sistem yang ia yakini benar, meskipun sistem itu dibangun di atas penindasan dan kekejaman. Ini menjadikan pertarungan melawannya lebih dari sekadar pertempuran fisik. Ini adalah bentrokan ideologi yang akan menentukan jenis keseimbangan, seperti apa yang akan berlaku di dunia One Piece di masa depan. Tentu, mari kita selami teori yang menempatkan Vigarland Shamrock sebagai agen paling rahasia dan langsung dari Im Sama. Vigarland Shamrock, eksekutor pribadi Im Sama, melampaui Gorosei? Meskipun Gorosei secara umum dikenal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Im Sama, ada teori yang sangat spekulatif dan menarik bahwa Vigarland Shamrock mungkin tidak hanya berfungsi sebagai bawahan mereka. Sebaliknya, ia bisa jadi adalah agen khusus yang menerima perintah langsung dari Im Sama, sepenuhnya melewati struktur komando Gorosei yang ada. Ini akan menjadikan Shamrock sebagai alat pribadi Im Sama untuk eksekusi tugas-tugas paling rahasia dan sensitif, bahkan yang tidak ingin diketahui oleh Gorosei secara keseluruhan. Mengapa Shamrock bisa menjadi tangan kanan rahasia Im Sama? Sifat rahasia Im Sama. Keberadaan Im Sama sendiri adalah rahasia terbesar di dunia One Piece. Sosok yang tak terlihat ini akan membutuhkan eksekutor yang juga bergerak dalam bayangan, dengan tingkat kerahasiaan dan loyalitas yang absolut. Shamrock, sebagai komandan God Knight, sudah terbiasa beroperasi di luar sorotan publik dan tanpa pertanyaan. Efisiensi dalam kerahasiaan, menyalurkan perintah melalui Gorosei, meskipun mereka adalah para eksekutor kunci, masih melibatkan beberapa individu. Untuk misi-misi yang sangat mendesak atau sensitif, di mana kebocoran informasi sekecil apapun bisa berakibat fatal, jalur komunikasi langsung dari Im Sama ke Shamrock akan jauh lebih efisien dan aman. Loyalitas Vigarland. Keluarga Vigarland, sebagai salah satu pendiri pemerintah dunia, mungkin memiliki loyalitas yang lebih kuno dan mendalam kepada Im Sama dibandingkan Gorosei lainnya. Shamrock, sebagai penerus utama, bisa jadi telah dibina sejak awal untuk tujuan ini, menjadikannya agen yang tak tergoyahkan. Menangani ancaman di luar batas Gorosei. Ada kemungkinan beberapa tugas Im Sama terlalu brutal, terlalu melanggar moral, atau terlalu berbahaya untuk dipercayakan sepenuhnya kepada Gorosei, yang mungkin masih memiliki beberapa batasan. Shamrock, dengan kepribadian dan ideologinya yang kejam, bisa menjadi pilihan sempurna untuk misi-misi semacam ini. Peran dalam mempertahankan harta nasional. Jika harta nasional di Mary Geoise berhubungan langsung dengan kekuatan atau keberadaan Im Sama, maka penjaganya haruslah seseorang yang sangat dipercaya dan memiliki akses langsung. Shamrock bisa menjadi kunci hidup yang hanya menjawab kepada Im Sama tentang aset tersebut. Otonomi operasional. Sebagai agen langsung, Shamrock mungkin memiliki otonomi yang sangat luas. Ini berarti ia dapat mengambil inisiatif di lapangan tanpa perlu persetujuan berjenjang, memungkinkan Im Sama untuk bereaksi cepat terhadap ancaman yang muncul, yang tidak akan mungkin terjadi jika harus melalui diskusi panjang dengan Gorosei. Implikasi dalam cerita. Jika Shamrock benar-benar adalah eksekutor pribadi Im Sama, hal ini akan meningkatkan taruhan dalam saga terakhir One Piece. Ia bukan hanya musuh kuat yang harus dihadapi, tetapi juga penghubung langsung ke puncak kegelapan pemerintah dunia. Mengalahkannya bisa menjadi langkah pertama yang penting dalam mengungkap misteri Im Sama sepenuhnya atau bahkan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi krusial yang tidak diketahui oleh orang lain.
Hal ini juga akan menambahkan lapisan kompleksitas pada dinamika kekuasaan di Mary Giaise. Mari kita bahas teori tentang kemungkinan Vigarland Shamrock memiliki kru atau bawahan pribadinya sendiri di luar struktur God Knight biasa. Vigarland Shamrock, komandan elit dengan pasukan pribadi. Sebagai komandan God Knight, Vigarland Shamrock sudah memimpin unit militer paling rahasia dan elit dari pemerintah dunia. Namun, teori ini menyatakan bahwa ia mungkin tidak hanya mengandalkan bawahan God Knight umum. Sangat mungkin Shamrock memiliki unit bawahannya sendiri atau beberapa pengawal pribadi yang sangat kuat dan loyal secara langsung kepadanya, bukan hanya kepada pemerintah dunia atau Gorosei. Ini akan secara signifikan meningkatkan tingkat ancaman pribadinya. Mengapa Shamrock mungkin memiliki pasukan pribadi? Dinamika kekuatan di tingkat atas, karakter kuat di One Piece, terutama yang selevel Yonko atau Admiral, seringkali memiliki kru atau pengikut yang sangat setia dan kuat yang bertarung hanya demi mereka. Ini menunjukkan status, karisma, dan kemampuan mereka untuk menarik loyalis. Sebagai komandan God Knight dan seorang Vigarland, Shamrock kemungkinan memiliki karisma dan otoritas untuk membentuk unit pribadinya sendiri. Misi sensitif dan rahasia, God Knight seringkali terlibat dalam misi yang sangat rahasia dan kotor. Untuk tugas-tugas yang memerlukan kerahasiaan ekstrim atau kesetiaan mutlak, memiliki pasukan yang hanya loyal kepadanya secara pribadi akan lebih efektif daripada bergantung pada unit yang lebih besar dan mungkin memiliki loyalitas yang terbagi. Ambisi melampaui ayahnya. Teori jika Shamrock berambisi melampaui Vigarland Garling, ia mungkin ingin membangun basis kekuasaan dan pengaruhnya sendiri. Memiliki pengawal pribadi yang kuat dan setia adalah cara untuk memproyeksikan kekuatan individu dan memperkuat posisi pribadinya di dalam hierarki pemerintah dunia yang kompleks. Menambah ancaman pribadi, seorang komandan yang hanya mengandalkan pasukan biasa akan memiliki ancaman yang lebih generik. Namun, jika Shamrock memiliki beberapa bawahan yang kuat dan unik yang bertarung bersamanya, ini akan membuat setiap konfrontasi dengannya menjadi lebih menantang dan tak terduga. Ini juga menunjukkan tingkat kekuatan dan kepercayaan yang lebih tinggi dari pemerintah dunia terhadap dirinya. Perlindungan ekstra untuk naga langit. Meskipun God Knight secara keseluruhan melindungi naga langit, Shamrock mungkin memiliki tim khusus yang ditugaskan untuk menjaga bangsawan dunia tertentu, atau bahkan dirinya sendiri, dalam misi yang sangat berbahaya. Potensi karakter atau tipe bawahan pribadi Shamrock, prajurit keluarga Vigarland. Mungkin ada prajurit atau pelayan yang telah melayani keluarga Vigarland selama beberapa generasi, yang kini menjadi pengawal pribadi Shamrock. Pengguna buah iblis unik, Shamrock mungkin telah merekrut individu-individu dengan buah iblis yang kuat dan tidak biasa, yang kemampuannya melengkapi pedang Cerberus miliknya. Master Haki Spesialis, anggota bawahannya mungkin adalah Master Haki yang berspesialisasi dalam satu jenis haki, membuat mereka sangat berbahaya dalam aspek tertentu. Mantan anggota organisasi lain, bisa jadi ia merekrut individu dari latar belakang berbeda, seperti mantan anggota Chip Herpol, pemburu hadiah elit, atau bahkan mantan agen kriminal yang telah direkrut oleh pemerintah dunia dan kini sangat loyal kepadanya. Jika Shamrock memang memiliki unit pribadi seperti ini, ia akan menjadi lawan yang jauh lebih kompleks dan berbahaya, bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga karena ancaman yang ditimbulkan oleh pasukannya yang loyal dan terampil. Mari kita bahas teori mengenai Vigarland Shamrock sebagai pengguna haki tingkat tinggi. Vigarland Shamrock, penguasaan haki tingkat tinggi, termasuk haki raja. Sebagai komandan God Knight yang baru, putra dari Vigarland Garling, dan karakter yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Shanks, sangatlah logis untuk berteori bahwa Vigarland Shamrock adalah pengguna haki tingkat tinggi. Kemungkinan besar, ia menguasai ketiga jenis haki, termasuk Haoshoku Haki, haki raja. Mengapa Shamrock diprediksi menguasai haki tingkat tinggi? Garis keturunan Vigarland. Keluarga Vigarland adalah salah satu garis keturunan naga langit yang paling dominan. Mengingat Shanks, yang diduga memiliki koneksi dengan keluarga ini, adalah seorang master haki, ada kemungkinan besar bakat haki yang luar biasa diturunkan dalam garis keturunan Vigarland. Shamrock, sebagai putra Garling, pasti mewarisi potensi ini. Posisi sebagai komandan God Knight adalah pasukan elit yang bertugas melindungi para naga langit dan menegakkan hukum di Mary Giaise. Untuk posisi setinggi komandan, kemampuan bertarung fisik, termasuk penguasaan haki, adalah prasyarat mutlak. Mereka harus mampu menghadapi ancaman kelas berat dari bajak laut, revolusioner, atau bahkan naga langit yang melanggar aturan. Kekuatan yang setara dengan Yonko. Jika teori tentang kekuatan Shamrock yang setara dengan Shanks terbukti benar, maka penguasaan haki tingkat tinggi adalah suatu keharusan. Di level Yonko,
Haki adalah kekuatan utama yang menentukan kemenangan, bahkan lebih dari buah iblis. Keahlian pedang. Seperti ayahnya, Shamrock juga menggunakan pedang, yang bisa berubah menjadi Cerberus. Hampir semua pendekar pedang kuat di One Piece, terutama yang di level atas, menggabungkan haki persenjataan dengan keahlian pedang mereka untuk meningkatkan daya hancur dan pertahanan. Haoshoku Haki. Haki Raja adalah manifestasi dari kehendak yang luar biasa dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Shamrock adalah seorang komandan God Knight, yang memimpin pasukan dan memiliki otoritas absolut atas bangsawan dunia lainnya. Hal ini sangat cocok dengan karakteristik pengguna Haki Raja. Kemampuan untuk mengintimidasi lawan atau bahkan menjatuhkan mereka dengan aura Haki Raja akan menjadi aset besar dalam perannya. Potensi penggunaan Haki Shamrock. Busoshoku Haki. Haki persenjataan digunakan untuk memperkuat serangan pedangnya, melindungi dirinya, dan menembus pertahanan buah iblis Logia atau Zoan. Mungkin ia bisa menggunakan Advance Busoshoku Haki untuk internal destruction seperti Luffy dan Rayleigh. Kenbunshoku Haki. Haki pengamatan digunakan untuk merasakan kehadiran lawan, memprediksi gerakan mereka, atau bahkan melihat sekilas masa depan, Future Sight, memberikan keunggulan taktis dalam pertarungan. Haoshoku Haki. Haki Raja selain untuk melumpuhkan lawan yang lemah, ia bisa menggunakan Advanced Haoshoku Haki untuk melapisi serangannya, meningkatkan daya hancur pedangnya secara drastis, seperti yang ditunjukkan oleh Shanks dan Kaido. Implikasi dalam pertarungan, penguasaan haki tingkat tinggi akan menjadikan Shamrock lawan yang sangat tangguh bagi siapapun. Ia tidak hanya mengandalkan kemampuan unik pedang Cerberusnya, tetapi juga memiliki fondasi haki yang kokoh. Jika ia berhadapan dengan Shanks, pertarungan mereka akan menjadi ujian haki yang sesungguhnya, mirip dengan duel Yonko, di mana bentrokan haki akan menguasai medan perang. Tentu, mari kita bahas teori tentang pengaruh Vigarland Shamrock terhadap sejarah masa depan One Piece. Vigarland Shamrock, pemahat sejarah di saga terakhir. Vigarland Shamrock, dengan posisinya yang strategis sebagai komandan God Knight, bukan hanya karakter yang akan bereaksi terhadap gelombang peristiwa di final saga One Piece. Teori ini berargumen bahwa ia akan menjadi karakter kunci yang secara aktif membentuk dan memengaruhi arah sejarah masa depan. Tindakannya, atau kegagalannya, bisa menjadi pemicu bagi peristiwa besar yang akan menentukan nasib seluruh dunia. Mengapa Shamrock diprediksi membentuk sejarah? Posisi Komandan God Knight yang baru, sebagai pemimpin unit paling rahasia dan elit pemerintah dunia, Shamrock memiliki kekuatan operasional yang luar biasa. Ia tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga memiliki inisiatif dan kemampuan untuk membuat keputusan penting yang dapat mengubah jalannya konflik. Posisi ini memberinya kemampuan untuk mengarahkan sumber daya besar dan memengaruhi lokasi kunci. Transisi kekuasaan dari Garling ke Gorosei. Dengan ayahnya, Garling, naik ke Gorosei, Shamrock ini menjadi representasi langsung dari kehendak pemerintah dunia di garis depan. Ia adalah jembatan antara otoritas tertinggi dan implementasi di lapangan, memungkinkan dirinya untuk menjadi katalisator perubahan besar. Ambisi pribadi. Jika teori bahwa Shamrock berambisi melampaui ayahnya adalah benar, maka ia tidak akan pasif. Ambisi ini akan mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah drastis, mungkin bahkan melampaui perintah yang diberikan kepadanya, demi mencapai tujuannya atau membuktikan dominasinya. Tindakan impulsif atau ambisius seperti ini seringkali menjadi titik balik sejarah dalam cerita. Koneksi dengan Shanks, hubungan, adik kembar, dengan Shanks menempatkannya di jalur tabrakan yang tak terhindarkan dengan salah satu Yonko paling berpengaruh. Pertarungan atau interaksi mereka bisa memiliki konsekuensi global, mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis atau mengungkap rahasia yang lama tersembunyi. Pengetahuan rahasia. Jika Shamrock memiliki akses ke rahasia abad kekosongan atau harta nasional, Mary Giaise, pengetahuannya ini memberinya kemampuan untuk memanipulasi situasi, memprediksi gerakan musuh, atau bahkan mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang dapat mengubah jalannya perang. Ia bisa menggunakan informasi ini untuk memicu krisis atau menghancurkan simbol kebebasan. Simbol penjaga status quo. Sebagai representasi murni dari kekejaman bangsawan dunia, Shamrock akan menjadi antagonis yang harus dilampaui agar era baru bisa dimulai. Kekalahannya, atau kemenangannya sementara, akan menjadi titik penentu. Jika ia kalah, itu menandakan keruntuhan sistem lama. Jika ia berhasil dalam beberapa aspek, itu akan memperpanjang penderitaan dunia. Bagaimana Shamrock bisa membentuk sejarah? Pemicu perang besar, tindakan agresifnya terhadap bajak laut tertentu, seperti Shanks, atau pasukan revolusioner dapat memicu konflik skala penuh yang akan melibatkan seluruh faksi di dunia. Penjaga rahasia terakhir, ia bisa menjadi penjaga terakhir dari sebuah road poneglyph yang tidak diketahui, atau lokasi senjata kuno yang sangat penting, yang penemuannya, melalui mengalahkannya,
akan mendorong cerita menuju puncaknya. Mengungkap atau menutupi kebenaran. Ia bisa menjadi sumber informasi yang tak ternilai jika ia ditangkap atau dipaksa berbicara. Atau ia bisa menjadi penghalang utama yang mencegah kebenaran tentang abad kekosongan terungkap ke seluruh dunia. Menciptakan insiden baru. Mirip dengan God Valley, Shamrock bisa terlibat dalam insiden besar yang akan dikenang sejarah, baik sebagai pelaku utama atau sebagai korban dari kekuatan yang jauh lebih besar. Secara keseluruhan, peran Vigeland Shamrock di final saga tidak hanya terbatas pada pertarungan. Ia adalah katalisator potensial, dengan tindakan dan keberadaannya yang dapat secara langsung memengaruhi narasi dan menentukan arah akhir dari sejarah dunia One Piece. Mari kita selami teori yang sangat menarik tentang koneksi Vigeland Shamrock dengan harta nasional di Mary Giese. Vigeland Shamrock, penjaga atau kunci harta nasional Mary Giese. Selain potensi pengetahuannya tentang abad kekosongan, ada teori kuat yang menyatakan bahwa Vigeland Shamrock mungkin memiliki peran krusial terkait harta nasional yang disebutkan oleh Don Quixote do Flamingo. Do Flamingo pernah mengisyaratkan adanya harta atau rahasia besar di Mary Giese yang bahkan bisa mengguncang dunia jika terungkap. Teori ini menempatkan Shamrock sebagai penjaga langsung, atau bahkan kunci itu sendiri, untuk membuka aset paling rahasia dan vital milik pemerintah dunia. Mengapa Shamrock mungkin terkait dengan harta nasional? Garis keturunan Vigeland. Keluarga Vigeland adalah bangsawan dunia yang paling elit dan kuno, diyakini sebagai salah satu keluarga pendiri pemerintah dunia. Jika harta nasional ini adalah semacam peninggalan atau alat yang digunakan untuk mempertahankan dominasi mereka selama 800 tahun, maka keluarga pendiri seperti Vigeland kemungkinan besar adalah penjaga utamanya. Shamrock, sebagai penerus garis utama, secara logis akan mewarisi peran ini. Peran God Knight berfungsi sebagai pelindung inti pemerintah dunia dan rahasia-rahasia paling gelapnya. Sebagai komandan mereka, Shamrock bertanggung jawab atas keamanan Mary Giese. Apa yang lebih penting untuk dilindungi selain harta nasional yang bisa mengguncang dunia? Peran ini menempatkannya secara langsung di atas rahasia terbesar itu. Ayah, Vigeland Garling, dan Gorosei. Ayahnya, Garling, kini adalah Gorosei. Gorosei dikenal sebagai penjaga rahasia terbesar dunia di bawah Im Sama. Jika Garling memiliki pengetahuan tentang harta nasional, ia kemungkinan akan mempercayakan pengetahuan atau kunci ini kepada putranya, Shamrock, yang kini memegang posisi penting dalam menjaga Mary Giese. Kedalaman ancaman. Untuk menjadikan Shamrock sebagai antagonis yang benar-benar formidable di akhir cerita, ia perlu memiliki lebih dari sekadar kekuatan fisik. Mengetahui atau menguasai harta nasional akan memberinya nilai strategis yang tak terhingga. Ia bisa menggunakannya sebagai kartu truf, ancaman, atau bahkan sebagai alat untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Keterkaitan dengan Im Sama, harta nasional diyakini berhubungan langsung dengan kekuasaan Im Sama. Jika Shamrock adalah penjaganya, ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedekatan yang sangat tinggi dengan entitas misterius di puncak kekuasaan tersebut. Ia bisa jadi orang yang mengaktifkan atau menggunakannya atas perintah Im Sama. Potensi, harta nasional, dan peran Shamrock. Senjata kuno tambahan. Mungkin, harta nasional ini adalah senjata kuno keempat, atau perangkat yang dapat mengendalikan salah satu senjata kuno yang sudah dikenal, Pluton, Poseidon, Uranus. Shamrock akan menjadi pengendali potensial dari kekuatan penghancur ini. Alat kontrol dunia, bisa jadi itu adalah semacam teknologi kuno yang digunakan untuk memanipulasi cuaca, mengendalikan kekuatan, atau memengaruhi pikiran massal, yang menjadi dasar kendali pemerintah dunia atas narasi sejarah. Kunci keabadian kehidupan abadi. Beberapa teori mengaitkan harta nasional dengan operasi keabadian atau teknik lain yang memberikan kehidupan abadi. Shamrock, sebagai penjaga, mungkin adalah kunci untuk membuka rahasia ini atau bahkan memanfaatkan kekuatannya. Jika teori ini benar, Shamrock bukan hanya seorang petarung kuat atau pemimpin militer, tetapi juga kunci hidup menuju salah satu rahasia paling mematikan di One Piece. Mengalahkannya bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang mengakses kebenaran yang akan membuka jalan bagi revolusi total di dunia. Mari kita bahas teori menarik tentang Vigeland Shamrock dan pengetahuannya mengenai sejarah terlarang di dunia One Piece. Vigeland Shamrock, akses ke rahasia abad kekosongan dan senjata kuno. Sebagai bagian dari keluarga Vigeland, salah satu garis keturunan naga langit paling elit, dan kini menjabat sebagai komandan God Knight, sangatlah mungkin bahwa Vigeland Shamrock memiliki akses ke informasi rahasia tentang abad kekosongan atau sejarah terlarang lainnya yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Mengapa Shamrock mungkin memiliki pengetahuan ini? Garis keturunan elit. Keluarga Vigeland diyakini sebagai salah satu dari 20 keluarga yang mendirikan pemerintah dunia 800 tahun lalu.
Informasi penting mengenai sejarah sebenarnya dan kebohongan yang disebarkan untuk mempertahankan kekuasaan mereka mungkin telah diturunkan secara rahasia dari generasi ke generasi dalam keluarga-keluarga pendiri ini. Shamrock, sebagai pewaris langsung, kemungkinan besar adalah penerima pengetahuan ini. Posisi di God Knight. God Knight adalah pasukan bayangan yang bertugas melindungi para naga langit dan menjaga kerahasiaan pemerintah dunia. Untuk menjalankan tugas ini secara efektif, terutama yang berkaitan dengan menghilangkan orang-orang yang terlalu dekat dengan kebenaran, pemimpinnya pasti harus memahami sepenuhnya apa yang mereka lindungi. Ini termasuk sifat asli dari abad kekosongan, keberadaan senjata kuno, dan potensi ancaman yang mereka timbulkan. Ayah, Vigarland Garling, di Gorosei, ayah Shamrock, Vigarland Garling, kini adalah Gorosei. Gorosei adalah pemegang rahasia terbesar dunia di bawah Im Sama. Ada kemungkinan Garling, sebagai ayah, telah mewariskan sebagian dari pengetahuannya kepada Shamrock, atau setidaknya mempersiapkannya untuk suatu hari nanti memiliki akses penuh ke informasi tersebut. Menegakkan ideologi superioritas, pengetahuan tentang bagaimana dunia sebenarnya dibentuk dan kebohongan yang menopang kekuasaan naga langit, justru bisa memperkuat ideologi superioritas dan arogansi Shamrock. Ia mungkin melihat kebenaran ini sebagai bukti bahwa hanya naga langit yang berhak menguasai dunia, dan mereka harus melakukan apapun untuk menjaga rahasia itu. Peran dalam konflik akhir, untuk menjadikannya antagonis yang kuat dan relevan di akhir cerita, Shamrock mungkin perlu memiliki lebih dari sekadar kekuatan fisik. Pengetahuan strategis tentang rahasia dunia akan menjadikannya ancaman yang lebih kompleks, yang bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi situasi atau memblokir upaya Luffy untuk mengungkap kebenaran. Jenis pengetahuan yang mungkin dimiliki Shamrock, detail abad kekosongan, penyebab perang besar 800 tahun lalu, siapa aliansi kuno, mengapa mereka kalah, dan rahasia apa yang disembunyikan di Poneglyph. Keberadaan dan lokasi senjata kuno. Pengetahuan tentang Pluton, Poseidon, dan Uranus, di mana mereka berada, siapa yang bisa mengendalikannya, dan potensi kehancuran yang bisa mereka timbulkan. Identitas Im Sama. Meskipun Im Sama adalah rahasia terbesar, Shamrock mungkin tahu lebih banyak daripada orang lain tentang identitas asli Im Sama, tujuannya, atau bahkan asal-usulnya yang misterius. Harta nasional, Mary Geise. Jika keluarga Vigarland adalah penjaga harta ini, seperti teori tentang Garling, Shamrock kemungkinan besar juga mengetahui isinya dan mengapa itu begitu krusial untuk menjaga tatanan dunia. Jika Shamrock benar-benar memiliki akses ke pengetahuan terlarang ini, ia akan menjadi lawan yang sangat berbahaya, bukan hanya karena kekuatan tempurnya, tetapi juga karena pemahamannya tentang sejarah dan kelemahan dunia. Mengalahkannya mungkin juga berarti membuka kunci menuju kebenaran yang dicari oleh Luffy dan Nico Robin. Tentu, mari kita bahas teori tentang koneksi darah istimewa antara keluarga Vigarland dan Im Sama. Vigarland Shamrock, keturunan terpilih yang melayani Im Sama. Di antara para naga langit, keluarga Vigarland menonjol sebagai salah satu yang paling kuno dan elit. Teori ini berspekulasi bahwa keluarga Vigarland mungkin adalah salah satu dari sedikit keluarga naga langit yang memiliki koneksi darah terkuat dengan Im Sama, atau bahkan secara genetik terpilih untuk melayani Im Sama secara langsung. Dalam skenario ini, Vigarland Shamrock, sebagai penerus utama garis keturunan ini, bisa jadi adalah individu yang paling memenuhi kriteria tersebut, menjadikannya kunci penting dalam hierarki tersembunyi pemerintah dunia. Mengapa keluarga Vigarland mungkin terpilih? Garis keturunan pendiri. Keluarga Vigarland adalah salah satu dari 20 keluarga yang mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Jika Im Sama adalah salah satu dari mereka yang hidup sejak saat itu atau memiliki hubungan khusus dengan era tersebut, maka ikatan darah dengan keluarga pendiri akan menjadi sangat signifikan. Kesetiaan mereka bisa dijamin oleh sejarah dan warisan. Posisi Vigarland Garling di Gorosei. Fakta bahwa Vigarland Garling, ayah Shamrock, kini duduk di Gorosei, badan yang paling dekat dengan Im Sama, menguatkan gagasan bahwa keluarga ini memiliki kepercayaan yang luar biasa dari puncak kekuasaan. Ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka adalah favorit atau pemegang kunci bagi Im Sama. Sifat eksklusif kekuatan Im Sama. Jika kekuatan Im Sama atau rahasia yang dijaganya hanya bisa diakses atau dipahami oleh individu tertentu, garis keturunan Vigarland mungkin memiliki karakteristik genetik atau spiritual yang memungkinkan koneksi tersebut. Shamrock, sebagai puncak dari garis keturunan itu, akan menjadi yang paling peka terhadap hal ini. Menjaga harta nasional, Mary Geise. Teori yang menghubungkan Shamrock dengan harta nasional bisa berarti bahwa hanya Vigarland yang memiliki kemampuan atau kunci untuk mengaktifkan atau mengendalikannya. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penjaga, tetapi bagian integral dari rahasia itu sendiri, yang pada akhirnya melayani Im Sama. Peran God Knight yang unik. God Knight adalah eksekutor bayangan pemerintah dunia. Pemimpin mereka, Shamrock,
perlu memiliki loyalitas yang tak tergoyahkan dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan tersembunyi pemerintah dunia. Koneksi darah dengan Im Sama akan menjelaskan tingkat kepercayaan dan pengetahuan yang mungkin dimiliki Shamrock. Implikasi untuk Shamrock dan Im Sama. Loyalitas absolut. Jika Shamrock adalah terpilih oleh darah, loyalitasnya kepada Im Sama akan menjadi absolut dan mungkin tidak dapat dipertanyakan. Ini membuatnya menjadi alat yang sempurna bagi Im Sama. Pengetahuan mendalam. Shamrock mungkin memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang abad kekosongan, sejarah pemerintah dunia yang sebenarnya, atau bahkan sifat sebenarnya dari Im Sama, yang tidak dimiliki oleh Gorosei lainnya. Peran unik di final saga. Sebagai individu yang terhubung secara langsung dengan Im Sama, peran Shamrock di final saga akan sangat krusial. Ia mungkin menjadi penghalang terakhir sebelum Im Sama, atau bahkan kunci untuk memahami misteri tertinggi di One Piece. Teori ini menempatkan Shamrock bukan hanya sebagai prajurit kuat, tetapi sebagai individu yang ditakdirkan oleh darah dan sejarah untuk melayani Im Sama, menjadikannya salah satu karakter paling penting dan misterius di puncak narasi. Tentu, mari kita bahas teori tentang Vigarland Shamrock yang secara aktif akan memburu Shanks. Vigarland Shamrock, perburuan Shanks, duel tak terhindarkan. Hubungan antara Vigarland Shamrock dan Shanks adalah salah satu misteri paling menarik di One Piece saat ini. Teori ini berargumen bahwa, setelah peristiwa tertentu, mungkin terkait dengan pengungkapan Gorosei, rahasia dunia, atau bahkan ambisi pribadinya untuk melampaui sang ayah, Shamrock akan secara aktif memburu Shanks. Pertarungan di antara mereka tidak hanya tak terhindarkan, tetapi juga akan dipicu oleh inisiatif Shamrock sendiri, menunjukkan obsesi atau misi pribadi yang mendalam. Mengapa Shamrock akan memburu Shanks? Adik kembar yang membelot. Jika Shanks benar-benar adik kembar, Shamrock atau memiliki koneksi darah yang sangat dekat dengan keluarga Vigarland, keberadaan Shanks sebagai Yonko dan figur kunci di sisi kebebasan adalah penghinaan besar bagi bangsawan dunia. Shamrock, dengan ideologi superioritasnya, mungkin melihat Shanks sebagai aib yang harus dilenyapkan untuk menjaga kemurnian nama Vigarland. Ambisi melampaui ayahnya. Seperti yang telah dibahas, Shamrock berambisi melampaui pencapaian ayahnya, Garling. Mengalahkan seorang Yonko seperti Shanks akan menjadi bukti nyata kekuatannya dan mungkin bahkan melebihi apa yang pernah dicapai Garling. Misalnya, di God Valley Garling tidak mengalahkan Rock sendirian. Shanks adalah target yang sempurna untuk mengukur ambisi ini. Ancaman terhadap keseimbangan dunia. Shanks adalah salah satu pilar keseimbangan Yonko, tetapi ia juga seorang yang berani berinteraksi dengan pemerintah dunia dan memengaruhi peristiwa besar. Dari sudut pandang Shamrock, Shanks adalah elemen yang tidak stabil dan bisa mengancam keseimbangan yang diinginkan bangsawan dunia. Menyingkirkannya akan dianggap sebagai tindakan untuk menjaga ketertiban. Penjaga rahasia pemerintah dunia, Shanks diketahui memiliki informasi atau setidaknya intuisi tentang arah baru dunia. Jika ia mulai terlalu dekat dengan kebenaran atau mengganggu rencana besar Im Sama, Shamrock sebagai komandan God Knight mungkin akan diberi tugas untuk menghapusnya demi menjaga rahasia. Dendam pribadi. Potensi ada kemungkinan ada sejarah pribadi yang belum terungkap antara Shamrock dan Shanks yang memicu dendam. Mungkin Shanks pernah melakukan sesuatu di masa lalu yang secara langsung merugikan Shamrock atau keluarganya, yang kini ingin dibalas. Implikasi dari perburuan ini, pemicu konflik besar, keputusan Shamrock untuk memburu Shanks akan menjadi pemicu langsung untuk salah satu pertarungan paling ditunggu di One Piece. Ini akan menarik perhatian banyak pihak, termasuk Luffy, bajak laut Blackbeard, dan bahkan pemerintah dunia itu sendiri. Pengungkapan latar belakang Shanks. Konfrontasi ini pasti akan mengungkap lebih banyak tentang masa lalu Shanks, hubungannya dengan keluarga Vigarland, dan mungkin rahasia kelahiran atau masa kecilnya yang masih menjadi misteri. Bentrokan haki tingkat tinggi. Pertarungan antara Shamrock dan Shanks akan menjadi salah satu pertunjukan haki terhebat dalam sejarah One Piece, menampilkan kekuatan dan teknik tingkat tertinggi dari kedua belah pihak. Perubahan keseimbangan kekuatan. Apapun hasilnya, pertarungan ini akan secara drastis mengubah keseimbangan kekuatan di dunia One Piece, entah dengan melemahnya satu Yonko atau dengan terungkapnya kekuatan penuh God Knight. Pada akhirnya, perburuan aktif Shamrock terhadap Shanks akan menempatkan mereka pada jalur tabrakan yang tak terhindarkan, membawa narasi One Piece menuju klimaks yang mendebarkan dan mengungkap kebenaran di balik salah satu misteri karakter paling penting. Mari kita bahas teori tentang koneksi Vigarland Shamrock dengan anggota Gorosei lainnya. Vigarland Shamrock, pion rahasia Gorosei atau agen kepercayaan tingkat tinggi? Selain hubungannya sebagai putra dari Vigarland Garling yang kini menjabat sebagai Gorosei, ada teori yang menyatakan bahwa Vigarland Shamrock mungkin memiliki hubungan yang lebih dalam dan langsung dengan anggota Gorosei lainnya.
Ia bisa jadi bukan hanya komandan God Knight biasa, melainkan seorang pion atau agen khusus yang sangat dipercaya secara kolektif oleh seluruh Gorosei untuk menjalankan misi-misi paling sensitif, menunjukkan adanya hierarki dan jaringan kekuasaan yang lebih kompleks di Mary Geisei. Mengapa Shamrock mungkin memiliki koneksi langsung dengan Gorosei? Sifat misi God Knight. God Knight berfungsi sebagai tangan eksekutor pemerintah dunia untuk tugas-tugas yang tidak bisa diungkap ke publik. Ini termasuk menghukum bangsawan dunia yang melanggar aturan atau menangani ancaman yang sangat sensitif. Untuk misi-misi semacam ini, pemimpin God Knight harus memiliki kepercayaan penuh dari Gorosei. Kepercayaan dan otonomi. Jika Shamrock adalah agen khusus, ia kemungkinan diberikan tingkat otonomi yang tinggi dalam menjalankan perintah. Ini berarti ia tidak perlu menunggu persetujuan berjenjang, melainkan bisa bertindak cepat atas nama kolektif Gorosei, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Mempertahankan rahasia absolut. Gorosei adalah penjaga rahasia terbesar dunia di bawah Im Sama. Untuk memastikan rahasia-rahasia ini tetap terkunci, mereka memerlukan individu yang tidak hanya kuat tetapi juga sangat setia dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan kerahasiaan ekstrim. Shamrock, dengan latar belakang dan ideologinya, sangat cocok untuk peran ini. Hierarki kekuasaan yang lebih dalam. Meskipun Gorosei adalah entitas tertinggi yang terlihat di balik layar, ada kemungkinan bahwa mereka memiliki lapisan kendali tambahan. Shamrock bisa menjadi bagian dari lapisan tersebut, di mana ia menerima perintah langsung dari Gorosei sebagai satu kesatuan, bukan hanya dari ayahnya. Ini mengindikasikan struktur komando yang lebih tersentralisasi dan efisien untuk menjaga kendali dunia. Pengetahuan khusus dari Gorosei. Sebagai agen kepercayaan Gorosei, Shamrock mungkin diberi pengetahuan spesifik tentang target atau situasi yang akan ia tangani, yang bahkan mungkin tidak diketahui oleh Angkatan Laut atau Chief Herpol. Ini memberinya keuntungan strategis dan membuatnya menjadi lawan yang lebih berbahaya. Peran dalam membantu ayahnya. Dengan Garling kini menjadi Gorosei, Shamrock bisa menjadi perpanjangan tangannya di lapangan. Namun, jika ia juga memiliki koneksi langsung dengan Gorosei lainnya, ini berarti ia adalah aset berharga bagi seluruh dewan, bukan hanya Garling secara individu. Implikasi dalam cerita. Jika Shamrock adalah agen kepercayaan Gorosei secara kolektif, ini akan meningkatkan ancaman yang diwakilinya. Ia tidak hanya bertindak atas dasar ambisi pribadi atau perintah ayahnya, tetapi sebagai perwujudan kehendak seluruh Gorosei. Ini akan membuat pertarungan melawannya menjadi lebih dari sekadar duel pribadi, tetapi juga konfrontasi langsung dengan salah satu pilar inti pemerintah dunia. Mari kita bahas teori tentang potensi konflik antara Vigarland Shamrock dan pasukan revolusioner. Vigarland Shamrock, target utama pasukan revolusioner. Sebagai komandan God Knight yang baru, putra dari Vigarland Garling, dan seorang naga langit yang kejam, Vigarland Shamrock secara ideologis adalah target utama bagi pasukan revolusioner. Organisasi pimpinan Monkey D. Dragon ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dunia dan menghancurkan sistem penindasan yang dipimpin oleh para naga langit. Oleh karena itu, sangat mungkin Shamrock akan terlibat dalam konflik besar dengan Dragon atau Sabo. Mengapa Shamrock menjadi target krusial bagi revolusioner? Personifikasi tirani naga langit. Pasukan revolusioner didirikan untuk melawan ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan oleh bangsawan dunia. Shamrock adalah perwujudan sempurna dari tirani ini. Ia tidak hanya seorang naga langit, tetapi juga pemimpin pasukan elit yang bertugas melindungi dan menegakkan kekuasaan mereka dengan cara apapun. Menghadapinya adalah simbol perlawanan langsung terhadap sistem yang mereka benci. Pemimpin God Knight. God Knight berfungsi sebagai tangan kotor pemerintah dunia, melakukan eksekusi dan penindasan yang tidak bisa dilakukan oleh Angkatan Laut secara terbuka. Dengan Shamrock sebagai komandan, ia bertanggung jawab atas banyak tindakan represif yang menjadi sasaran kemarahan revolusioner. Mengalahkannya berarti melumpuhkan kekuatan represif utama Mary Geisei. Konflik ideologis yang tajam. Shamrock, sebagai pewaris keluarga Vigarland, kemungkinan besar menganut ideologi superioritas naga langit. Ia percaya bahwa mereka adalah pencipta dunia dan berhak atas segalanya. Ini sangat bertolak belakang dengan ideologi pasukan revolusioner yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu, terlepas dari ras atau status. Bentrokan dengan Shamrock bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan ideologi yang paling mendasar. Pengetahuan tentang rahasia dunia. Jika Shamrock memiliki akses ke informasi tentang abad kekosongan atau harta nasional Mary Geisei, seperti teori sebelumnya,
Ia menjadi target penting bagi pasukan revolusioner yang ingin mengungkap kebenaran dunia. Dragon dan Sabo membutuhkan informasi ini untuk memicu revolusi global. Potensi bentrokan langsung dengan Dragon atau Sabo, Monkey D. Dragon. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner dan kriminal paling berbahaya di dunia, Dragon pasti akan berhadapan dengan pilar-pilar utama pemerintah dunia. Shamrock, sebagai salah satu eksekutor terkuat dan representasi kekuasaan naga langit, adalah lawan yang sangat cocok untuk Dragon. Sabo, sebagai Kaisar Api dan orang nomor 2 di pasukan revolusioner, Sabo telah menunjukkan dedikasi kuatnya untuk membebaskan mereka yang tertindas. Ia adalah orang yang berani menyusup ke Merigiaise dan melihat kekejaman naga langit secara langsung. Ada kemungkinan besar ia akan berhadapan langsung dengan Shamrock atau Ksatria Suci dalam upaya pembebasan di Merigiaise atau di medan perang lain. Dengan demikian, Vigarlan Shamrock bukan hanya ancaman bagi bajak laut topi jerami, tetapi juga menjadi fokus utama dalam agenda pasukan revolusioner untuk mengubah tatanan dunia secara fundamental. Pertarungan melawannya akan menjadi salah satu puncak dari konflik akhir antara kebebasan dan tirani. Mari kita selami teori menarik tentang potensi kekuatan spiritual atau psikis yang dimiliki Vigarlan Shamrock. Vigarlan Shamrock, penguasa kekuatan spiritual dan psikis? Mengingat banyaknya tema mitologi dan misteri yang tersembunyi di dunia One Piece, ada teori yang menyatakan bahwa Vigarlan Shamrock mungkin memiliki kemampuan yang melampaui haki dan buah iblis biasa. Ia berpotensi menguasai kekuatan spiritual atau psikis, seperti memanipulasi emosi, memicu ilusi, atau bahkan berbicara dengan arwah, terutama mengingat hubungannya dengan Cerberus yang berasal dari mitologi dunia bawah. Mengapa Shamrock mungkin memiliki kemampuan ini? Pedang Cerberus dan mitos dunia bawah. Cerberus adalah anjing penjaga gerbang dunia bawah dalam mitologi Yunani. Jika pedang Shamrock adalah buah iblis mythical Zoan atau semacamnya yang terinspirasi dari Cerberus, ada kemungkinan ia mewarisi aspek-aspek mistis dari makhluk tersebut. Ini bisa berarti koneksi dengan jiwa, roh, atau dimensi spiritual yang tersembunyi. Sifat naga langit dan misteri kuno, para naga langit seringkali digambarkan dengan aura misteri dan keangkuhan yang luar biasa. Keluarga Vigarlan, sebagai salah satu yang tertua dan terlit, mungkin memiliki akses ke teknik atau kekuatan kuno yang tidak diketahui umum. Kekuatan spiritual bisa menjadi salah satu rahasia yang diturunkan. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sains. Dalam One Piece, ada banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti suara semua hal atau misteri poneglyph. Kekuatan spiritual atau psikis akan cocok dengan elemen-elemen ini, menunjukkan dimensi kekuatan yang lebih luas di dunia. Menambah kedalaman ancaman, jika Shamrock hanya mengandalkan haki dan kekuatan fisik, ia mungkin akan menjadi musuh yang lurus. Namun, jika ia bisa memengaruhi pikiran, emosi, atau menciptakan ilusi yang menyesatkan, ia akan menjadi lawan yang jauh lebih menakutkan dan tak terduga, yang bisa menjebak bahkan petarung terkuat sekalipun. Keterkaitan dengan kematian dunia lain, Cerberus secara mitologis dikaitkan dengan kematian dan alam baka. Ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk memanipulasi roh, menciptakan manifestasi hantu, atau bahkan menguras energi kehidupan lawan. Potensi kemampuan spiritual, psikis Shamrock. Manipulasi emosi, ketakutan. Shamrock bisa memancarkan aura yang menyebabkan kepanikan ekstrim atau keputusasaan pada lawannya, melumpuhkan mereka secara mental sebelum menyerang secara fisik. Ini akan sangat efektif terhadap massa atau bahkan individu yang tidak memiliki kemauan yang kuat. Memicu ilusi atau halusinasi. Kemampuan untuk menciptakan ilusi realistis yang mengganggu persepsi lawan, membuat mereka menyerang kawan sendiri atau melihat hal-hal yang tidak ada. Ini akan menjadi keunggulan taktis yang besar dalam pertarungan. Berbicara dengan arwah membaca pikiran. Terbatas meskipun terdengar ekstrim, ini bisa berarti ia bisa mendeteksi niat atau perasaan lawan dengan tingkat yang sangat tinggi, melampaui Kenbunshoku haki biasa, atau bahkan berkomunikasi dengan entitas spiritual tertentu. Koneksi dengan energi negatif. Mungkin ia bisa menyerap atau memanipulasi energi negatif dari lingkungan atau dari orang yang ketakutan untuk memperkuat serangannya atau menyembuhkan dirinya sendiri. Jika Shamrock memang memiliki kemampuan spiritual atau psikis, ia akan menjadi salah satu antagonis paling unik dan menakutkan di One Piece. Mengalahkannya akan membutuhkan tidak hanya kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan spiritual dari para pahlawan. Mari kita bahas teori menarik tentang hubungan Vigarlan Shamrock dengan Im Sama. Vigarlan Shamrock, tangan kanan personal Im Sama?
Meskipun Gorosei adalah entitas tertinggi yang terlihat di balik layar dan dipercaya sebagai pemegang perintah langsung dari Im Sama, ada teori yang menyatakan bahwa Vigarland Shamrock mungkin memiliki jalur komunikasi atau instruksi yang lebih langsung dari Im Sama, melewati struktur Gorosei lainnya. Ini akan menjadikannya semacam tangan kanan personal Im Sama dalam situasi-situasi kritis, menunjukkan adanya hierarki kekuasaan yang bahkan lebih terpusat dan rahasia di puncak pemerintah dunia. Mengapa Shamrock mungkin memiliki koneksi langsung dengan Im Sama? Sifat rahasia Im Sama adalah sosok yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar dunia. Perintah dan keinginannya harus dieksekusi dengan kerahasiaan dan efisiensi mutlak. Memiliki agen seperti Shamrock, yang bisa menerima perintah langsung tanpa melalui birokrasi Gorosei yang lebih luas, akan memastikan kerahasiaan dan kecepatan eksekusi. Peran God Knight yang unik. God Knight bukan sekadar pasukan militer biasa. Mereka adalah eksekutor rahasia yang menangani masalah-masalah paling sensitif bagi naga langit. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah dunia. Jika ada tugas yang sangat penting atau kotor, yang hanya bisa dipercayakan pada individu paling loyal dan efisien, Shamrock adalah kandidat ideal. Latar belakang keluarga Vigarland. Keluarga Vigarland adalah salah satu dari 20 keluarga pendiri yang naik ke Meirigeise 800 tahun lalu. Jika Im Sama adalah salah satu dari mereka atau memiliki koneksi mendalam dengan era tersebut, maka anggota keluarga pendiri yang kuat seperti Shamrock bisa jadi telah dibina secara khusus untuk kesetiaan pribadi kepadanya. Ayah di Gorosei. Meskipun ayahnya, Garling, adalah Gorosei, keberadaan Shamrock sebagai komandan God Knight bisa jadi adalah bagian dari strategi Im Sama untuk memiliki agen langsung di lapangan, yang tidak terlalu terikat pada diskusi atau konsensus yang mungkin terjadi di antara Gorosei. Ini memungkinkan Im Sama untuk bertindak secara langsung dan tanpa hambatan. Tingkat kekuatan dan loyalitas. Shamrock diprediksi memiliki kekuatan setara Yonko dan loyalitas mutlak kepada tatanan bangsawan dunia. Kombinasi kekuatan dan kesetiaan ekstrim ini menjadikannya aset tak ternilai bagi Im Sama, yang mungkin melihatnya sebagai instrumen sempurna untuk menjaga kekuasaannya. Harta nasional, Meirigeise. Teori lanjutan jika Shamrock adalah penjaga atau kunci dari harta nasional, Meirigeise. Ini semakin memperkuat kemungkinan koneksi langsungnya dengan Im Sama. Karena, harta nasional, diyakini berhubungan langsung dengan kekuasaan Im Sama, hanya orang yang paling dipercaya yang akan diberi akses atau kontrol atasnya. Implikasi dalam cerita. Jika teori ini benar, Shamrock akan menjadi salah satu ancaman terbesar dan paling langsung bagi Luffy dan sekutunya dalam perjuangan mereka melawan pemerintah dunia. Mengalahkannya tidak hanya akan menjadi kemenangan melawan salah satu petarung terkuat, tetapi juga bisa membuka jalur langsung ke Im Sama atau mengungkap rahasia yang dijaga ketat di puncak kekuasaan dunia. Ini akan menambah lapisan misteri dan urgensi pada karakter Shamrock di final saga. Mari kita bahas teori tentang kelemahan tersembunyi dari pedang Cerberus milik Vigarland Shamrock. Pedang Cerberus Vigarland Shamrock, titik lemah sang penjaga neraka? Meskipun pedang Cerberus milik Vigarland Shamrock terlihat sangat kuat dan serbaguna, teori ini mengemukakan bahwa kekuatan besar seringkali datang dengan kelemahan yang setimpal. Mengidentifikasi kelemahan ini bisa menjadi kunci plot bagi para pahlawan untuk mengalahkan salah satu komandan God Knight ini. Mengapa ada potensi kelemahan? Dalam narasi One Piece, hampir setiap buah iblis atau kekuatan super memiliki keterbatasan atau kelemahan. Ini adalah elemen penceritaan yang esensial untuk menjaga ketegangan dan memberikan kesempatan bagi protagonis untuk menang melawan musuh yang jauh lebih kuat. Jika pedang Cerberus ini adalah buah iblis Zoan Mythical, maka ia pasti memiliki kelemahan yang belum terungkap. Potensi kelemahan pedang Cerberus, konsumsi energi pengguna yang besar, mengubah pedang menjadi makhluk mitologi seperti Cerberus, mempertahankan bentuk tersebut, dan menggunakan kemampuannya, seperti api neraka atau regenerasi, kemungkinan besar membutuhkan jumlah energi atau stamina yang luar biasa dari Shamrock. Jika pertarungan berlarut-larut, ia mungkin akan kelelahan, membuat kekuatannya tidak stabil, atau bahkan memaksanya kembali ke bentuk pedang biasa. Ketergantungan pada pengguna. Jika pedang ini adalah objek yang memakan buah iblis, maka ia akan tetaplah sebuah benda mati tanpa sentuhan penggunanya. Jika Shamrock terpisah dari pedangnya atau tidak bisa menggunakannya secara efektif, misalnya, jika ia dilucuti atau diserang saat dalam kondisi tidak siap, kemampuan Cerberusnya akan tidak berguna. Lumpuh jika salah satu kepala terluka parah. Dalam mitologi Cerberus, ia adalah anjing berkepala 3. Teori ini berspekulasi bahwa jika salah satu dari 3 kepala Cerberus terluka parah atau lumpuh, seluruh kemampuan transformasi atau kekuatan Cerberus bisa terganggu atau bahkan sepenuhnya mati. Ini bisa menjadi target point yang jelas bagi lawan seperti Shanks atau Luffy yang bisa berfokus pada satu titik lemah. Batasan waktu transformasi. Bentuk Cerberus mungkin hanya bisa dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, pedang akan kembali ke bentuk normal,
dan Shamrock harus menunggu cooldown sebelum bisa mengaktifkannya lagi. Ini akan memaksa Shamrock untuk bertarung strategis dan menghemat transformasinya untuk momen-momen krusial. Kelemahan mitos Cerberus. Dalam mitologi, Cerberus memiliki kelemahan unik, seperti musik, Orpheus menidurkannya dengan lira, atau makanan tertentu. Heracles memberinya kue madu. Meskipun ini mungkin terlalu literal untuk One Piece, Oda sering mengambil inspirasi unik. Bisa jadi ada elemen tak terduga yang dapat menetralkan atau mengganggu kekuatan Cerberus. Kelemahan terhadap tipe haki tertentu, beberapa buah iblis Zoa Mythical telah menunjukkan interaksi unik dengan haki. Misalnya, meskipun kuat, mungkin ada jenis haki observasi atau persenjataan tingkat tinggi tertentu yang dapat mengganggu atau menetralkan kekuatan Cerberus, membuatnya kembali ke bentuk pedang. Implikasi strategis. Jika Shamrock memiliki kelemahan-kelemahan ini, hal itu akan memberikan peluang bagi lawan-lawannya. Pertarungan tidak hanya akan menjadi adu kekuatan murni, tetapi juga adu strategi dan kecerdasan untuk menemukan dan mengeksploitasi titik lemah Cerberus. Ini akan membuat pertarungan melawannya lebih dinamis dan tidak terduga di final saga. Vigarland Shamrock, peran krusialnya di saga terakhir One Piece. Dengan posisinya sebagai Komandan God Knight, keturunannya dari Vigarland Garling, mantan Komandan God Knight dan kini Gorosei, serta hubungannya yang misterius dengan Shanks yang ia sebut sebagai adik kembar, Vigarland Shamrock diprediksi akan memainkan peran yang sangat penting di final saga One Piece. Ia berpotensi menjadi salah satu antagonis utama yang harus dihadapi, baik oleh Monkey D. Luffy atau Shanks. Mengapa Shamrock sangat krusial? Posisi kekuasaan strategis. Sebagai pemimpin God Knight, Shamrock mengendalikan pasukan elit yang ditugaskan untuk melindungi Mary Geoise dan para naga langit, serta menegakkan kekuasaan pemerintah dunia. Di saga terakhir, saat Luffy dan pasukan revolusioner langsung menantang pemerintah dunia, Shamrock akan menjadi salah satu rintangan terbesar. Tingkat kekuatan tinggi. Teori yang menyatakannya sekuat Shanks, ditambah kemampuannya mengubah pedang menjadi Cerberus dan potensi haki tingkat tinggi, menempatkannya di antara karakter terkuat. Musuh sekuat ini sangat penting untuk klimaks cerita One Piece. Koneksi pribadi dengan Shanks. Hubungan, adik kembar, antara Shamrock dan Shanks menciptakan konflik pribadi yang mendalam. Pertarungan mereka akan memiliki bobot emosional dan naratif yang besar. Bisa jadi puncak dari cerita Shanks sendiri, atau upayanya untuk melindungi masa depan. Representasi ideologi ekstrim naga langit. Shamrock, seperti ayahnya, mewakili arogansi dan kekejaman bangsawan dunia. Menghadapinya bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan melawan ideologi penindasan yang telah berlangsung selama 800 tahun. Mengalahkannya akan melambangkan kemenangan atas sistem yang korup. Akses ke rahasia dunia. Jika Shamrock memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan, senjata kuno, atau harta nasional, Mary Geoise, perannya akan lebih dari sekadar petarung. Ia bisa menjadi kunci yang harus dilumpuhkan untuk mengungkap rahasia terbesar dunia, menjadikannya target utama bagi Luffy dan Nico Robin. Keterlibatan di God Valley. Jika ia benar-benar hadir atau terhubung dengan insiden God Valley, ini memberinya latar belakang sejarah yang mendalam, secara langsung menghubungkannya dengan misteri inti pemerintah dunia dan era bajak laut. Potensi peran Shamrock di saga terakhir. Antagonis untuk Shanks, ini adalah skenario yang paling mungkin. Pertarungan mereka akan menjadi klimaks narasi Shanks, mungkin mengungkap lebih banyak tentang latar belakang Shanks dan keluarga Vigarland. Penghalang utama ke Mary Geoise, ia bisa menjadi salah satu God Knight terkuat yang akan menghalangi Luffy dan atau pasukan revolusioner saat mereka mencoba mencapai Mary Geoise dan menghadapi Im Sama. Kunci informasi. Setelah dikalahkan, Shamrock mungkin terpaksa mengungkapkan rahasia-rahasia besar yang ia ketahui, menjadi sumber informasi penting bagi Luffy dan krunya. Secara keseluruhan, Vigarland Shamrock memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menjadi salah satu antagonis paling signifikan di puncak cerita One Piece, baik sebagai lawan yang tangguh secara fisik maupun sebagai kunci penting untuk mengungkap misteri dunia. Mari kita bahas teori menarik tentang hubungan kekuatan Vigarland Shamrock dengan Cerberus. Vigarland Shamrock, pedang Cerberus dan kekuatan mitos neraka. Informasi terbaru tentang Vigarland Shamrock menyebutkan bahwa ia memiliki pedang yang dapat berubah menjadi Cerberus. Ini adalah sebuah reveal yang sangat menarik dan memicu banyak spekulasi mengenai sumber dan sifat kekuatannya.
Teori ini berfokus pada kemungkinan bahwa pedang tersebut adalah buah iblis atau senjata unik yang memiliki kekuatan khusus yang berhubungan langsung dengan makhluk mitologi Cerberus. Bagaimana pedang ini bekerja? Buah iblis atau lainnya? Ada beberapa kemungkinan mengenai bagaimana pedang Shamrock mendapatkan kemampuan Cerberus ini. Buah iblis yang dimakan pedang. Ini adalah skenario yang paling mungkin, mengingat presiden seperti pedang Spandam, Fung Fred, yang memakan buah iblis Zoan gajah. Jika demikian, pedang Shamrock kemungkinan besar telah memakan buah iblis mythical Zoan, model Cerberus, Inu Inu no Mi, model Cerberus. Ini akan menjelaskan mengapa pedang tersebut bisa berubah menjadi anjing berkepala 3 dan memiliki kemampuan monster. Keberadaan mythical Zoan yang dimakan oleh objek mati juga akan menjadi reveal besar dalam dunia One Piece. Senjata kuno misterius. Ada kemungkinan bahwa pedang ini adalah senjata kuno dengan kekuatan inheren yang tidak berasal dari buah iblis, melainkan dari peninggalan masa lalu atau teknologi tertentu. Mungkin pedang ini ditempa dengan bahan-bahan yang memungkinkan koneksi dengan dunia bawah atau memiliki kekuatan iblis secara alami. Haki tingkat tinggi Shamrock. Meskipun kurang mungkin untuk perubahan bentuk se-ekstrem ini, bisa jadi Shamrock menggunakan haki tingkat sangat tinggi untuk memanifestasikan esensi Cerberus dari pedangnya, mirip dengan bagaimana Shanks memanifestasikan haki rajanya. Namun, perubahan menjadi bentuk fisik yang jelas seperti Cerberus lebih condong ke efek buah iblis. Potensi kekuatan yang terkait dengan Cerberus. Jika pedang Shamrock benar-benar memiliki kekuatan Cerberus, ini membuka banyak kemungkinan kemampuan mengerikan yang ia miliki dalam pertarungan, berdasarkan mitologi penjaga dunia bawah, 3 kepala, kemampuan untuk menyerang dari 3 arah berbeda secara simultan, atau masing-masing kepala memiliki fungsi serangan yang berbeda. Misalnya, 1 untuk gigitan, 1 untuk api, 1 untuk mengendalikan api neraka. Hellfire Cerberus sering diasosiasikan dengan dunia bawah, yang bisa diterjemahkan menjadi kemampuan mengeluarkan api hitam atau api yang membakar jiwa, bukan hanya fisik. Gigitan mematikan kecakar tajam. Sebagai anjing penjaga, Cerberus memiliki gigitan yang sangat kuat. Pedang ini bisa memberikan serangan gigitan atau cakaran yang mematikan dalam wujud binatangnya. Regenerasi daya tahan tinggi. Makhluk mitos seringkali memiliki daya tahan dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Cerberus yang diwujudkan dari pedang ini mungkin sangat sulit dihancurkan atau dilukai secara permanen. Pengunci penjaga. Dalam mitologi, Cerberus mencegah jiwa-jiwa keluar dari dunia bawah. Ini bisa berarti pedang Shamrock memiliki kemampuan untuk mengunci lawan, membatasi gerakan mereka, atau bahkan mencegah mereka melarikan diri dari area tertentu. Racun. Beberapa mitos menyebutkan air liur Cerberus yang beracun. Pedang ini mungkin dapat melapisi dirinya atau serangan Cerberus dengan racun mematikan. Intimidasi aura menakutkan. Hanya dengan wujud Cerberus yang mengerikan saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan besar pada musuh, melumpuhkan mereka secara mental seperti efek haki raja. Implikasi dalam pertarungan, kekuatan Cerberus ini akan membuat Shamrock menjadi lawan yang sangat tangguh. Ia bisa menggunakan pedangnya dalam bentuk normal untuk pertarungan pedang elit, lalu mengubahnya menjadi Cerberus untuk serangan kejutan, pertahanan, atau untuk mengalahkan banyak musuh sekaligus. Ini memberikan fleksibilitas tempur yang luar biasa dan menjadikannya ancaman yang serius bagi siapapun yang berani melawannya, termasuk Shanks atau Luffy. Mari kita bahas teori menarik tentang hubungan Vigarland Shamrock dengan anggota keluarga Vigarland lainnya. Vigarland Shamrock, jaring hubungan kompleks dalam keluarga Vigarland. Keluarga Vigarland telah ditegaskan sebagai salah satu garis keturunan naga langit paling berpengaruh dan elit. Dengan Vigarland Garling sebagai ayah Shamrock dan Shanks yang disebut sebagai adik kembar, wajar untuk berspekulasi bahwa ada lebih banyak anggota keluarga Vigarland yang belum terungkap. Teori ini menyatakan bahwa Shamrock mungkin memiliki hubungan yang kompleks dengan anggota keluarga lainnya, yang bisa berupa dukungan kuat atau bahkan penentangan. Mengapa ada anggota keluarga lain dan bagaimana hubungannya? Luasnya garis keturunan bangsawan dunia. Keluarga-keluarga bangsawan dunia, terutama yang seelit Vigarland, cenderung memiliki anggota yang luas dan tersebar, bahkan jika tidak semuanya menempati posisi kekuasaan yang sama. Mereka bisa memiliki paman, bibi, sepupu, atau bahkan saudara kandung lain yang belum diperkenalkan. Pewaris dan cabang keluarga. Mungkin ada cabang-cabang keluarga Vigarland yang berbeda, masing-masing dengan kekuasaan atau pengaruhnya sendiri. Shamrock, sebagai putra Garling dan komandan God Knight, jelas berada di garis utama kekuasaan, tetapi ada kemungkinan anggota lain yang memiliki ambisi atau pandangan berbeda. Dinamika kekuasaan internal, bahkan di dalam keluarga yang berkuasa, seringkali ada persaingan atau faksi. Tidak semua anggota keluarga mungkin setuju dengan ideologi atau metode Garling dan Shamrock yang ekstrim. Ini bisa memunculkan anggota keluarga yang lebih moderat atau bahkan yang secara diam-diam menentang sistem yang ada. Sumber daya dan jaringan.
Keberadaan anggota keluarga lain bisa berarti adanya dukungan finansial, politik, atau bahkan militer tambahan bagi Shamrock. Mereka bisa menjadi sumber informan rahasia, sekutu politik di balik layar, atau bahkan penasihat yang memengaruhi keputusannya. Shanks sebagai cabang yang hilang. Jika Shanks memang putra lain dari Garling dan dia adalah adik kembar Shamrock, maka Shanks adalah anggota keluarga yang hilang yang kini menjadi onko dan menentang sistem pemerintah dunia. Hubungan ini sendiri sudah sangat kompleks dan pasti memengaruhi dinamika keluarga Vigeland secara keseluruhan. Mungkin ada anggota keluarga lain yang tahu tentang Shanks dan memiliki pandangan berbeda tentang keberadaannya. Potensi skenario hubungan kompleks. Sekutu setia, sebagian besar anggota keluarga mungkin mendukung Shamrock dan Garling sepenuhnya, memperkuat kekuasaan mereka dan menjadi bagian dari sistem penindasan. Penasihat rahasia. Beberapa anggota mungkin berperan sebagai penasihat di balik layar, memberikan saran strategis atau menjaga rahasia keluarga. Musuh internal pembelot. Ini adalah skenario yang paling menarik. Mungkin ada anggota keluarga Vigeland yang tidak setuju dengan kekejaman atau ideologi keluarga inti. Mereka bisa menjadi pembelot yang diam-diam membantu pasukan revolusioner, atau sumber informasi bagi Luffy dan sekutunya. Keberadaan anggota keluarga yang berbeda ini bisa menjadi titik balik yang mengejutkan dalam cerita. Figur masa lalu, mungkin ada anggota keluarga yang sudah meninggal tetapi meninggalkan warisan atau rahasia yang memengaruhi Shamrock. Keberadaan dan dinamika hubungan dengan anggota keluarga Vigeland lainnya akan menambah kedalaman pada karakter Shamrock dan memberikan peluang plot twist yang menarik di masa depan One Piece. Gagasan tentang Vigeland Shamrock yang mungkin terlibat dalam insiden God Valley 38 tahun lalu adalah teori yang menarik dan memicu spekulasi yang cukup kuat di kalangan penggemar One Piece. Mari kita selami lebih jauh teori ini. Vigeland Shamrock di insiden God Valley. Benarkah ia hadir? Insiden God Valley adalah salah satu peristiwa paling monumental dan misterius dalam sejarah One Piece, di mana bajak laut Rocks D sebe dikalahkan oleh aliansi tak terduga Monkey D. Garp dan Gold D. Roger. Kehadiran Vigeland Garling, ayah Shamrock, sebagai juara, insiden tersebut sudah dikonfirmasi. Namun, teori ini mengemukakan bahwa Shamrock juga mungkin berada di sana, meskipun usianya saat itu masih sangat muda atau bahkan masih bayi. Mengapa teori ini mengemuka? Garis keturunan Vigeland. Keluarga Vigeland adalah bangsawan dunia yang sangat elit. God Valley adalah sebuah pulau yang menjadi lokasi perburuan manusia oleh bangsawan dunia. Sangat mungkin bahwa seluruh keluarga Vigeland, termasuk anak-anak kecil, hadir di sana untuk kegiatan rekreasi mereka, atau karena pulau itu adalah properti mereka yang penting. Keterkaitan dengan Shanks. Jika Shanks dan Shamrock adalah adik kembar, seperti yang disebut-sebut, dan Shanks ditemukan di God Valley, maka ada kemungkinan Shamrock juga berada di sana. Meskipun Shanks mungkin ditinggalkan atau dibuang, Shamrock bisa saja tetap bersama keluarga Vigeland. Pengalaman traumatis fondasi ideologi. Mengingat kekacauan dan kekejaman insiden God Valley, jika Shamrock hadir di sana sebagai anak muda, pengalaman tersebut bisa jadi sangat formatif. Ini bisa membentuk ideologi dan kekejamannya di kemudian hari, memperkuat keyakinannya akan perlunya penindasan mutlak untuk menjaga ketertiban dunia. Ia mungkin menyaksikan secara langsung ancaman dari D dan para bajak laut, yang memperkuat rasa superioritas dan keharusan untuk menjaga kendali. Latar belakang kekuatan. Jika ia memang memiliki buah iblis Cerberus atau senjata unik lainnya yang merupakan warisan atau ditemukan di God Valley, ini bisa jadi adalah awal mula kekuatannya. Mungkin saja buah iblis tersebut ditemukan di God Valley dan kemudian diberikan kepadanya, atau ia menyaksikannya digunakan dan terinspirasi. Peran terselubung di masa depan. Jika Shamrock memiliki pengetahuan atau memori tentang insiden God Valley dari sudut pandang bangsawan dunia, ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang peristiwa tersebut yang belum diketahui publik. Ini akan menambah bobot pada karakternya dalam narasi. Bagaimana Shamrock mungkin terlibat? Sebagai saksi, skenario paling mungkin adalah Shamrock hadir sebagai anak kecil yang menyaksikan kekejaman, perburuan manusia, dan kemudian pertarungan besar antara Roger, Garp, dan Rocks. Ini akan memberinya pemahaman langsung tentang skala kekuatan dan bahaya di dunia, membentuk pandangan dunianya yang kejam. Sebagai bagian dari perburuan, meskipun terdengar mengerikan, ada kemungkinan anak-anak bangsawan dunia juga terlibat dalam perburuan tersebut sebagai bagian dari pendidikan mereka. Sebagai pewaris rahasia, kehadirannya mungkin tidak aktif dalam pertarungan, tetapi lebih kepada posisinya sebagai pewaris yang secara tidak langsung terhubung dengan misteri God Valley, seperti kemungkinan asal-usul buah iblis Cerberus atau warisan penting lainnya yang ditemukan di sana. Meskipun belum ada konfirmasi langsung,
Potensi kehadiran Shamrock di God Valley menambahkan lapisan misteri dan kedalaman pada karakternya, serta memberikan latar belakang yang kuat untuk posisi dan ideologinya saat ini. Mari kita selami teori menarik tentang ambisi Vigarland Shamrock untuk melampaui ayahnya, Garling. Vigarland Shamrock, ambisi melampaui bayangan sang ayah. Vigarland Shamrock saat ini telah menduduki posisi sebagai Komandan God Knight, sebuah peran yang sebelumnya diemban oleh ayahnya, Vigarland Garling. Dengan Garling kini naik menjadi salah satu Gorosei, ada teori kuat yang menyatakan bahwa Shamrock mungkin memiliki ambisi besar untuk tidak hanya meniru, tetapi melampaui pencapaian ayahnya dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang lebih hebat, atau bahkan kekuatan yang lebih menonjol di pemerintah dunia. Mengapa teori ini kuat dan masuk akal? Dinamika ayah-anak dalam kekuasaan. Dalam banyak cerita, anak yang mewarisi posisi penting dari orang tua yang kuat seringkali merasa terdorong untuk membuktikan nilainya sendiri. Terutama di dunia yang kompetitif dan hierarki seperti One Piece, dengan keluarga yang sangat elit seperti Vigarland, tekanan untuk melebihi ekspektasi sangatlah besar. Rekam jejak Garling yang mengesankan. Garling adalah juara God Valley dan kini Gorosei. Ini adalah standar yang sangat tinggi. Bagi Shamrock, melampaui gelar-gelar ini mungkin berarti mencapai sesuatu yang lebih besar, atau melaksanakan tugas dengan efisiensi dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ambisi pribadi untuk pengakuan, Shamrock mungkin tidak puas hanya menjadi putra dari Garling atau adik kembar dari Shanks yang terkenal. Ia ingin dikenal dengan kekuatannya sendiri, dengan kepemimpinannya sendiri di God Knight, dan mungkin dengan tindakan-tindakan yang akan membentuk sejarah. Perubahan peran God Knight. Dengan promosi Garling, peran God Knight mungkin berevolusi. Shamrock, sebagai pemimpin baru, bisa saja memiliki visi yang lebih ekstrim atau lebih efektif dalam menjaga tatanan bangsawan dunia, yang menurutnya akan melampaui metode ayahnya. Potensi konflik dengan Shanks. Jika Shamrock memang menganggap Shanks sebagai adik kembarnya, ini bisa berarti ia melihat Shanks sebagai saingan, bukan hanya saudara. Melampaui ayahnya dan bahkan mengalahkan Shanks bisa menjadi tujuan ganda yang mendorong ambisinya. Ini akan menjadi pembuktian superioritas garis keturunan Vigarland di mata Shamrock. Sifat kejam yang dimiliki. Mengingat sifat kejam yang sudah melekat pada keluarga Vigarland, terlihat dari Garling dan insiden God Valley, ambisi Shamrock untuk melampaui ayahnya bisa berarti ia akan menjadi lebih kejam, lebih brutal, atau lebih radikal dalam pendekatannya untuk menjaga dominasi bangsawan dunia. Implikasi bagi cerita. Jika Shamrock memiliki ambisi untuk melampaui ayahnya, ini akan menambah lapisan kompleksitas pada karakternya. Ia tidak hanya akan menjadi penjahat klise yang mengikuti perintah, tetapi individu dengan dorongan pribadi yang kuat. Ini bisa berarti ia akan mengambil risiko yang lebih besar, melakukan tindakan yang lebih drastis, atau mencari cara baru untuk menegakkan kekuasaan pemerintah dunia. Konflik melawannya akan menjadi lebih personal, terutama bagi Shanks, yang mungkin harus menghadapi saudara yang terobsesi untuk membuktikan dirinya lebih baik dari semua figur penting dalam hidupnya. Ambisi ini akan menjadikannya kekuatan yang sangat dinamis dan berbahaya di saga terakhir One Piece. Tentu, mari kita selami teori yang sangat menarik mengenai tingkat kekuatan Vigarland Shamrock yang mungkin setara dengan Shanks. Vigarland Shamrock, kekuatan selevel Yonko, tandingan Shanks? Informasi yang muncul mengindikasikan bahwa Vigarland Shamrock bukan hanya sekadar karakter latar. Ia adalah Komandan God Knight yang baru, putra dari Vigarland Garling, mantan Komandan God Knight dan kini Gorosei, dan bahkan disebut sebagai adik kembar oleh Shanks. Dengan rekam jejak ini, teori yang menyatakan bahwa tingkat kekuatannya setara atau mendekati Shanks sangatlah kuat dan memiliki dasar yang logis. Mengapa Shamrock diprediksi sekuat Shanks? Garis keturunan, Vigarland. Keluarga Vigarland telah ditegaskan sebagai salah satu garis keturunan bangsawan dunia paling elit dan kuat. Ayahnya, Garling, adalah juara God Valley dan kini menjadi Gorosei, menandakan kekuatan tempur yang luar biasa. Jika Shanks, yang telah diakui sebagai Yonko, berasal dari keluarga yang sama, maka wajar jika Shamrock, yang dibesarkan dalam lingkungan yang sama dan diasah untuk kepemimpinan, juga memiliki potensi kekuatan yang setara. Posisi Komandan God Knight. Posisi Komandan God Knight bukanlah posisi sembarangan. Ini adalah pemimpin dari unit militer paling rahasia dan elit pemerintah dunia, yang bertugas menjaga Mary Geoise dan menegakkan kehendak Im Sama. Untuk memimpin pasukan yang bahkan bisa menghukum bangsawan dunia,
Seorang komandan harus memiliki kekuatan yang luar biasa, setidaknya setara dengan admiral atau bahkan level Yonko. Kekuatan buah iblis, pedang Cerberus. Shamrock memiliki pedang yang dapat berubah menjadi Cerberus. Jika ini adalah buah iblis mythical Zoan, itu adalah salah satu jenis buah iblis paling langka dan terkuat di One Piece. Kemampuan unik dan destruktif dari Cerberus akan memberinya keunggulan tempur yang masif, menempatkannya di antara pengguna kekuatan teratas di dunia. Pengetahuan rahasia pemerintah dunia, keluarga Vigarland dan posisinya di Gorosei mungkin memberinya akses ke pengetahuan atau teknik rahasia yang tidak diketahui publik, termasuk teknik life return yang kemungkinan diajarkan kepada agen-agen elit seperti CP9. Atau, ini bisa menjadi bentuk keterampilan tempur kuno yang diturunkan dalam keluarga bangsawan dunia elit untuk mempertahankan fisik dan kekuatan tempur mereka selama berabad-abad. Implikasi bagi cerita. Jika Garling menguasai life return atau teknik serupa, itu berarti dia adalah lawan yang tidak hanya kuat karena buah iblis atau haki, tetapi juga karena kontrol sempurna atas tubuhnya sendiri. Ini akan membuatnya sangat tangguh dalam pertarungan, mampu beradaptasi dan memaksimalkan setiap gerakan. Bentrokan fisik dengannya akan menjadi ujian ekstrim bagi lawan-lawannya, baik Shanks maupun Luffy, yang juga dikenal dengan kekuatan fisik dan haki mereka. Kemampuan ini juga bisa menjadi petunjuk lain tentang bagaimana bangsawan dunia elit menjaga supremasi mereka.